si paman gembel tadi. Pulau Langit itu ada. Mereka itu yang kroco. Kenapa kamu ngamuk, Nona? Pertandingan tadi itu mereka yang menang. Impian manusia tidak akan pernah berakhir. Dong. Merinding, Cak. Mantap. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan ada saya, Hans. Dan ini adalah episode terbaru dari J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece, episode ke-7. Nah ini arc yang cintailah produk-produk Indonesia ini. Arc Jaya. Ya. Katanya itu dari bahasa Indonesia aja ya. Iya, dan emang kalau kita lihat arc ini banyak referensi Indonesia juga nanti. Kita akan bahas juga ya. Oke. Ya, jadi arc Jaya ini lanjutan dari arc Alabasta yang kemarin terakhir itu sampai ini ya, kemunculan Robin yang ternyata pengen diajak bergabung di krunya Luffy. Ya, betul. Oh ya, chapternya dulu Joy. Bacain dulu chapternya ya. Ini Jaya chapter 118 sampai 236. Dan untuk episode animenya 144 sampai 152. Nah itu. Ya jadi terakhir itu Robin minta diajak bergabung. Nah di situ baru ada sedikit flashback ya. Ternyata waktu di Alabasta itu Luffy ternyata yang menyelamatkan Robin. Kan sempat dia yang menyelamatkan Cobra sama Robin keluar dari reruntuhan itu. Iya, Robin ngasih penawar racun, terus kan runtuh. Ini keren juga sih. Si Robin itu kan mau diselamatin Luffy, tapi dia ngomong, tidak ada alasan untuk membiarkanku hidup. Terus Luffy, kenapa aku harus mendengarkan kata-katamu? Wow, keren ya Luffy. Iya. Nah itu. Dan yang lucu juga bagian interogasi coy. Diinterogasi sama Usopp. Oh ya, kalianmu apa? Kalianmu? Membunuh. Oh. Dan yang lucu ini cuy. Satu persatu kru di ini apa ya istilahnya. Diluluhkan gitu sih. Pertama Usopp sama Usopp siapa? Luffy Chopper dikasih mainan pakai tangan-tangan. Nami pakai harta krokodil. Sanji, wah yang ini sudah jelas. Usopp akhirnya kena ini trap. Hei Usopp, Chopper. Ada tangan di jari tanduk itu. Kocak. Dan yang masih belum percaya si Zoro sih. Iya, mantap ya. Zoro Big Zoro ini. Ya. Nah dari situ mulai perjalanan. Dan nggak lama terjadi sesuatu hal, jatuh kapal dari langit. Ya, kapal yang sangat besar ya, bahkan beberapa kali lipat dari Going Merry ukurannya itu. Nah di Ada situ. tulisan, kalau di manga ada quotes gitu. Iya, ada quotes. Dan saya sudah menyiapkan cuy ini, supaya tidak kehilangan referensi. Kamu ada nggak kata-katanya? Kalau nggak tak carikan. Segala hal yang dapat dibayangkan manusia bisa terjadi. Oh, ya itu. Dikatakan oleh fisikawan Galen. Nah, Ya. terus itu ya, kompas apa itu namanya? Log postnya mengarah ke atas. Nah, di atas ada pulau. Oh ya. Terus Nami kayak, apakah ini rusak ya? Dia mengarah ke atas terus. Tapi Robin yang ini, yang kayak udah lebih tahu, tidak mungkin itu rusak. Yang harus kamu cari tahu adalah gimana caranya ke pulau berikutnya, ya pulau itu yang dituju sama log post itu. Iya, mantap itu. Ini menegaskan lagi universe One Piece. Dan juga kenapa log post berbentuk bulat. Nah ini tidak pernah kepikiran sampai ke sana. Kenapa log post berbentuk bulat? Karena bisa mengarah ke atas ataupun ke bawah berarti ya. Oh iya. Mantap.
Nah, terus mulai Luffy sama siapa ya? Pokoknya Luffy yang paling semangat. Ayo kita ke Pulau Langit. Nyari petunjuk untuk menyelam. Nyari dari bongkar-bongkar kapal. Oh ya. Dan mereka udah siap peralatannya ya. Ada yang kayak apa? Baju selam. Iya, baju selam. Itu entah sudah ada dari dulu atau baru dibikin saat itu. Kayaknya sudah dalam proses pembuatan sih. Kayaknya kalau nganggur-nganggur gitu, Usop kayaknya bikin itu deh. Bikin barang-barang aneh-aneh. Iya. Kayaknya kalau langsung bikin terlalu impossible sih. Dan itu cocok loh untuk musim-musim sekarang ini ya. Oh ya, anti corona. Iya. Oke, jadi mereka melanjutkan petualangan di dasar laut. Jadi yang nyelam itu Luffy, Zoro, Sanji. Ya. Sementara di atas ada muncul karakter baru, karakter aneh lagi. Iya. Ini Bajak laut Mashira. masih rasi pembongkar kapal atau apa gitu ya julukannya. Ya. Ya, dan dia ini memang kerjanya membongkar kapal-kapal karam, terus apa yang masih harta berharga dia ambil gitu. Ya, kalau di Indonesia ada tuh, pemulung. Oh ya, setara pemulung. Dan Jadi ini mereka muncul, kocak juga orangnya, kayak Lolo gimana gitu. polos-polos. Iya, mirip Luffy lah bisa dibilang ya. Hmm. Sama-sama monyet. Dan yang lucu juga itu cuy, waktu Mashira nyelam, terus kan ketemu sama trio ini, trio monster. Nah itu, dia langsung akrab sama Luffy. Langsung cerita-cerita Oh gitu. ya. Terus sebenarnya kan dia sempat ini marah. Saya saking polosnya dia pernah waktu anak buahnya turun mau masang alat itu kan dihajar sama Luffy. Siapa ini? Gitu. Terus dia ngomong ke tim ini, "Hah, kalian jangan-jangan hati-hati ya, itu di bawah banyak orang jahat gitu." Iya. Nah, ya itu polosannya itu. Terus akhirnya show off, kapalnya dikeluarin, monyet kapal moncong kapalnya kan monyet bisa ngangkat itu. Grrrr. Pas mulai diangkat, nah ini ada kura-kura raksasa yang nyaplok. Ya, Dan ini mantep sih. Selain kura-kura ada lagi. Luffy pas noleh bengong, "Hah?" Mashira noleh bengong, "Hah?" Kura-kura lihat ke atas bengong, "Hah?" Dong. Raksasa yang sangat raksasa ini. Mantap sih itu cuma adegan. ini ya, apa namanya, bayangan gitu aja sih. Iya, dan itu kayak mengingatkan kembali betapa bahayanya Grand Line. Nah itu. Betapa Grand Line itu, wah iki loh. Grand Line, kura-kura raksasa harus dicaplok. Ada lagi, monster. Sampai kura-kura itu aja bengong. Oh. Tapi setelah itu ya semua kabur lagi. Ya, Maksudnya langsung kabur. kabur semua, berpisah jalan. Iya, si Going Merry ini kayak biasa itu, pakai dayung. Ayo dayung cepet kabur gitu. Ya, Dan yang kocak, Mashira ketinggalan di kapalnya Going Merry, cuy. waktu itu di manganya, wah untung saja kita selamat. Ya untung saja ada Mashira. Kenapa kau masih di sini? Tendang bareng-bareng gitu, cuy. Ditendang. Triple shot. Tendang ke atas. Ting. Kocak. Terus ke ini ya, mereka kan dapat petunjuk itu apa ya? Aku lupa. Waktu si Luffy sama trio itu turun kan mau cari petunjuk-petunjuk gimana cara ke Pulau Langit. Ya, Terus ternyata yang dibawa itu ya cuma sampah-sampah gitu, barang-barang yang nggak ada gunanya. Baru si Robin, ini aku dapat logpost ini Pulau Jaya. ya, logpostnya Katanya ini Mashira. markasnya sih itu. Kita coba ke sana dulu cari informasi gitu. Nah, iya. Jadi tujuan berikutnya ke Pulau Jaya dulu. Nah, ini arc ini. Sementara logpostnya Nami masih mengarah ke atas. Ya, betul. Jadi plannya mereka itu di Jaya mengumpulkan informasi sampai pokoknya sebelum logpostnya berubah. Karena kalau udah logpostnya udah di satu pulau yang lain terus dia kayak udah sesuai waktunya, dia Rekam. untuk berubah ke pulau berikutnya. Nah, Ya, itu. Dan ini sebelum kita sampai ke Jaya, ada adegan tiba-tiba ada burung jatuh pluk.
Kena tembak. Oh, tembakan Oh ya, dari mana ini? Wow. Kita kira ini masih belum cuman tahu nih siapa ya orang orang siapa nembak ini? turun. Terus sampai di Jaya ini cuy, kota Mocktown. Nah ini kota isinya tanpa hukum gitu ya. Ya, Nah di situ pasti Luffy sama Zoro biasanya akan membuat keributan. Nah di situ. Oke kita turun cari informasi tapi jangan sampai ada yang memulai perkelahian. Nah sebenarnya mereka ini udah janjian dulu kan. ya, Sudah pokoknya kita pergi cari info terus cepat kembali. ya, Tidak perlu memancing keributan yang tidak perlu gitu. ya. Dan Robin jalan sendiri ya. Robin kayak jalan sendiri, nggak tahu kemana, Oh ya, nyari informasi sendiri. Yang di kapal nunggu Sanji, Usopp, Chopper. waktu Sanji mau pergi, jangan tunggu di sini, nanti kalau mau gimana? Iya. Nah ini juga mulai petualangan di kota ini lucu cuy. Bertemu macam-macam orang. Ada si ini kayak orang kayak modelnya pegulat ini. Pegulat apa? Amerika Latin itu loh biasanya. Ayo siapa yang mau melawan aku yang terkuat gitu. Iya gitu-gitu. Terus ada Tapi lawan siapa ini? Bertarung. terus ada lagi Ada orang dokter. naik kuda. Kayak orang naik kuda bawa apel, sekeranjang apel. Ini kayak di itu dongeng Cinderella itu ya, kalau nggak salah. Nenek sihir atau apa gitu tuh. Makan apel terus mati gitu. Nah itu konsepnya. Dan ini kita kira gimmick yang apa ya? Gimmick yang nggak terlalu penting sampai nanti akhir arc Jaya nanti. Terus di sela-sela itu ada ini kayak filler dulu. Kayak di Jaya itu ada siapa-siapa aja. Oh, ya. Ada yang namanya bajak laut Roshio. Oh iya. Rosio. Oh, keren ini. Kita pikir wah ini. Ini seseorang ini. Ternyata Rosio cuma jadi tumbal. Jangan macam-macam sama anak buah Roshio gitu. Ternyata Rosio tidak ada apa-apanya. iya, sama Bellamy. Mantap Bellamy. Jadi film ini sangat bangga dengan bounty-nya yang 55 juta berry. Sementara Dia apa ya? Yes, berber bajak laut ini lah. Kayak Don Creek gitu modelnya. licik. Tidak mengenal ini ya. Iya. Zero logic. Heeh. Kayak seseorang zero logic. Terus Musuh masyarakat. oh, sementara Luffy, Zoro, Nami tiba di villa. Wah, ini kayaknya villa paling mahal yang ada di Mocktown. Ternyata sudah di booking sama Bellamy. Terus si itunya keluar. Siapa? Juga villa. Wait. Yang mukanya ada 2. Bukan Kamu 2 sebelah dulu. pergi karena udah disiwa Pak belum. Hah? Bukan kepalanya 2. Itu kayak kepalanya hui. Ngerti gak sih? Ya gerak-gerak kiri kanan tuh. Ya, hui. Kumisnya goyang-goyang. Iya. Ternyata Terus di ini booking Bellamy. sudah disewa Bellamy. Terus muncul si Sarquis, anak buahnya Bellamy. Ini lucu, Cak ini. Dikasih uang. Ini pengemis. Kasih uang. Cring. Suruh. Wah, ini meremehkan kita, Nami. Wah, sialan orang ini. Luffy, ini sungguhan. Diambil. Ampas ya, Luffy. Setelah itu Nami, udah kita pergi dari sini. Tidak ada apa-apa. Kita coba ke bar. Cari informasi kan biasanya kayak di game RPG ya. kumpul-kumpul orang-orang. Kayak di game RPG. Nah ini. Dan ternyata di bar itu bertemu seorang paman. Paman kayak gelandangan atau apa gitu. Jadi waktu mereka berisik-berisik, duduk tanya-tanya sama ini, si Luffy ngomong, wah makanan ini enak sekali. Painya tidak enak. Luffy bilang tidak enak. Painya tidak enak. Tapi paman itu bilang, painya enak. Pamannya yang enak gitu. Iya. Terus mereka saling berpandangan. Ini kayak apa ya? Kayak pertanda gitu ya. Anak kecil. Pertanda di masa depan ini. Terus sebaliknya, Luffy, minuman ini enak sekali. Oh tidak enak ini. Kamu ngajak berantem ya? Gitu. Terus pesan daging banyak-banyakan. Luffy pesan daging, si paman pesan apple pie atau apa Pie. itu. Ya itu. Ya. Banyak-banyak.
Sementara itu si Bellamy dia sudah mencari informasi kan, si Luffy itu. Oh, ternyata Luffy ini Dari anak si 30 Sarquis. juta. Anak 30 juta. Coba kita lihat nih anak-anak ini. Hmm. Nah, iki mantep iki. Terus di bar itu datang ternyata si Bellamy. Mana yang namanya bajal laut topi jerami? Jadi Bellamy cari, mana yang namanya Luffy, bajal laut topi jerami. Terus kayak si Nami udah mau buru-buru pergi aja daripada ribut lah. Terus dia tanya ke pemilik bar, gimana caranya ke Pulau Langit? Silent semua. Oh? 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 Ketawai semua orang. Terus Bellamy, kukira kamu ini seorang rising star gitu. Tadinya sih mau aku ajak jadi grupku. Ternyata kamu hanya seorang pemimpi gitu. Nah, iya. Mantap sih itu. Dan yang aku suka dari Bellamy ini, cuy. Selain Bellamy sama Sarquis, sempat ditunjukin juga itu, kru-krunya. Wow, kru. Dan krunya itu bukan kayak kru yang biasanya bajak laut, kayak gitu. Banyak. Ini krunya minimalis juga, cuy. Cuma beberapa orang. Dan kita sampai cukup tahu lah. Oh, ada yang ini gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya. Ya mungkin bisa dibilang segenerasi sama Luffy gitu lah. Baru naik juga. Ya tepatnya nggak terlalu jauh sih, 30 sama 55. Tapi ya masih di atas Luffy sih. Ya saat Luffy masih belum naik. Tapi itu sih yang tambahan aja pandanganku dari grup Bellamy itu kayak, wah ini keren juga sih ini. Nah itu langsung tiba-tiba ada tangan dari belakang kepala Luffy, jebrak. Ya, diajar. Iya, dan Zoro cuy. Terus mantap itu Zoro. Nami sudah oh ya Zoro udah mau ini. Terus Nami itu udah bilang, udah hajar aja mereka gitu. Tapi Luffy, Zoro, apapun yang kamu lakukan jangan berkelahi gitu. Siap Ya. kapten gitu, Zoro. Ya. Dan ini menarik Lagi-lagi, sih. ini momen seorang Zoro ini. Zoro apa ya istilahnya? Kayak samurai ini ya. Samurai yang sangat setia. Jadi waktu diajar tuh ya mereka diam aja. Tidak Cuman membalas. nerima diajar-ajar sampai babak belur gitu. Tahu nggak kenapa mereka Dan ini reference back ke adegan Shanks waktu dulu dia masih kecil. Oh iya ya. Ya itu. Dan ini menunjukkan gimana Luffy sudah tumbuh dewasa, tidak seperti dulu. Dulu kan dia, kenapa kamu tidak membalas gitu-gitu kan? Iya. Sekarang dia baru mengerti perasaannya Shanks saat itu. Tapi menurutmu tahu nggak kenapa Luffy nggak mau mengajar balik? Selain terinspirasi dari Shanks, tapi poin apa ya? Sesuatu hal yang membuat Luffy itu, menurut Luffy itu nggak perlu bertarung balik. Kalau menurutmu apa nggak? Kepikiran belum? Aku ada soalnya. Belum. Apa? Ini nggak tahu benar atau enggak ya, tapi ketika Luffy ngomong Zoro supaya nggak bertarung balik, itu adalah saat ketika Bellamy ngomong tentang ini. Mimpi itu cuma sia-sia gitu-gitu. Setelah Bellamy mengeluarkan statement itu, baru Luffy, kita nggak usah bertarung balik. Nah ini kalau aku nangkepnya mungkin ya, Bellamy itu sangat apa ya, kayak nggak worth untuk di fight gitu loh. Mereka ini nggak punya mimpi, nggak punya apa, ngerti nggak maksudku? Oh ya, bukan lawan yang sepantaran. Iya, nggak perlu diladenin. Mereka ini apa ya, Kak? Kroco. Iya, kroco. Gak usah diladenin, ngapain buang-buang. Gitu. Kalau aku nangkepnya sih gitu kayaknya. Ya. Dan di sini juga dilihatkan poin sekali lagi kalau Nami itu yang paling realistis di kru topi jerami. Kalau ini sorry ya agak out of topic tuh. Kalau misalnya Usopp lah. Kalau menurutmu Usopp bakal fight back nggak? Atau dia menurut Luffy? Menurut Luffy. Nah, itu yang membuatku berpikiran kalau Nami ini lebih realistis dibanding Usopp. Ya itu sih, tambahan aja. Tapi ya sampai akhirnya apa ya? Di sini kayak menunjukkan apa ya?
adegan ini kalau dilihat secara tingkat menunjukkan berapa berkembangnya karakter si topi jerami ya, khususnya si Zoro, Luffy sama Nami. Kayak Zoro yang itu Loyal. dia nurut sama Luffy ya, terus Zoro yang sudah tidak gerasa-gerusu seperti dulu kan. Mm-mm. Terus di Nami itu adegan terakhirnya kan waktu itu dia, kamu ikut kami aja, ngapain ikut kaptenmu kayak gini, berapa bayaranmu gitu. Oh iya ya, itu mantap. Aku mending mati daripada ikut kalian. Oh, kalau nggak salah dia ngomong aku Padahal terlalu kan bagus. kalau dia, Terlalu bagus buat grup oh iya kayak gitu. kacangan kalian gitu. Padahal kalau lihat backgroundnya dia kan dulu waktu dia pindah-pindah grup bajak laut kan demi uang gitu. Iya, tapi ini kayak Ini piro ya saku emelo. kayak benar-benar ini wis ininya lah. Jadi kayak Sohib. udah bertumbuh lah gitulah istilahnya. Nah itu dari situ mereka keluar dari bar. Ya udahlah, kita pergi aja. Dan di situ si paman gembel tadi, Pulau Langit Iya. itu ada. Mereka tuh yang kroco, sok-sokan newbie. Kenapa kamu ngamuk, Nona? Kok Pertandingan apa tadi lu? itu mereka yang menang gitu. Oh iya, mantap itu cuy. Dia bilang gitu. Impian manusia tidak akan pernah berakhir. Dong. 2 halaman cuy. Merinding, Cak. Itu mantap. Ini kayak ini loh, kayak pernah tahu di film-film di Amerika atau di mana, bertobatlah. Kristenisasi ya. Ya enggak, kayak gembel-gembel di itu loh. Di Amerika kan ada orang gila itu biasa. Oh iya. Ya ini kayak ini. Kayak teach. Oke, setelah itu Ya, akhirnya mereka memutuskan kembali ke kapal. lagi-lagi si Robin yang mendapat. Ya, Yang lain Robin. mencari informasi tidak dapat apa-apa. Robin yang lebih jago mengumpulkan informasi. Ya, Dia mendapati bahwa di ujung Pulau Jaya yang lain ada seorang yang bernama Cricket. ya di sisi timurnya. Ya, yang dia mungkin tahu tentang Pulau Langit. Karena dia dijuluki sebagai seorang pemimpi. Nah, itu. Ya. Dan di ini juga ada dikelihatkan ini sih. Usopp benerin kapal itu. Itu kayak sedikit tapi cukup penting juga ya untuk kedepannya nanti. Kalau Mary ini udah bisa sampai sejauh ini benar-benar rusak. Iya, Miracle. nggak main-main. Banyak damage sudah. Ya itu. Terus mereka berlayar ke sisi timur. Nah ini ketemu lagi cuy. Seekor monyet. Iya. Orangutan. Nah ini Indonesia reference lagi. Dan kali ini bernama Sojo. Ternyata dia punya kekuatan. Itu Beyblade atau bukan ya? Bukan kayak. Bukan kayaknya. Kayaknya dia bisa berenang deh. Kalau nggak salah. Jadi dia bisa menyerang dengan kekuatan Suara. Nyanyi. suara. Iya. Dan ini kayak sekilas aja sih. Nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu dalam tapi diperlihatkan bertemu. Terus kabur. Woy. Tapi itu jadi tahu kalau ada hubungan sama si Masira. Iya ya nanti. Kamu yang menyerang Masira gitu. Iya ya. Terus akhirnya mereka sampai di sisi timur. Wow, rumahnya seperti istana. Dong. Dari depan. Ternyata itu cuma papan di gambar istana. Di rumah aslinya cuma separuh, terus depannya tutup triplek istana gitu. Iya. Dan Terus lagi ya, ini poin-poin yang menarik, detail-detail yang kecil tapi nanti akan ini ya. iya ini, mind blown nanti. Di situ kan mereka nggak ada orang, mereka lihat-lihat, terus ada buku cerita. Dan di sini di reveal kalau ternyata si Sanji itu berasal dari North Blue. Ya, di mana cerita dongeng Kita itu yang sangat populer terkenal di North Blue. Ya, Jadi ada kayak buku dongeng gitu, ceritanya tentang seorang pembohong. namanya Nolan pembohong. Ya. Nah, ini langsung Dia- kita teringat seseorang, Usopp. Mirip ceritanya. Ya, tapi di akhirnya dia dieksekusi raja karena berbohong ya. Dia bilang di pulau ada hartanya tapi ternyata pulaunya hilang. Pulaunya tidak ada. Tidak ada pulaunya. Ya. Tidak ada hartanya. Oh, ini Iya, spoiler tidak ada hartanya. kalau untuk yang belum sampai.
Nah, terus Luffy menemukan buah kastanya di dalam laut. Hah? Buah kastanya? Ternyata itu seseorang. Iya. Kriket. Nah, ini si Kriket. Hmm. Dan Kriket ini kuat juga loh ternyata. Dia kayak sempat one on one sama Sanji itu hampir setara. Kalau dia nggak lagi sakit itu, ya kayaknya bisa. Bisa setara lah menurutku. Nah, itu akhirnya ternyata dia kena penyakit terlalu sering menyelam. Nah, itulah intinya. Ditolong Chopper. Nah, ini kita tahu kisah kenapa di tempat itu ada buku cerita tentang Norland si pembohong dan kenapa si Kriket ini disebut sebagai si pemimpi. Nah, mantap sih. Ya. Sejarah 400 tahun yang lalu. Jadi si Kriket ini ya kayak keturunan jauh lah Yang 400 tahun yang lalu kan. dari Norland. Dia itu selama ini menyelam mencari harta yang dibilang selama itu di buku itu. Iya. Dan ternyata dia kenal sama si monyet-monyet yang tadi ketemu. Nah, Kan mereka sempat datang. Apa yang terjadi? Paman Kriket. Oh, iya. kami sedang merawatnya. Oh, ternyata kalian Terima baik kasih, kan sekali. baik sekali. Yang tadinya marah-marah langsung jadi teman. Jadi akrab lagi sama Luffy. Mungkin karena mereka sama-sama monyet. Kayaknya ada yang bilang itu. Iya. Nggak salah. Ya, terus mereka pesta, terus si Kriket bagi-bagi informasi gimana caranya supaya ke Pulau Langit lah. Oh iya, itu ada yang namanya arus knock upstream. Iya. Jadi arus itu melontarkan kapal ke atas terus jatuh lagi. Nah, menurut Kriket itu ada Cara untuk naik ke Pulau Langit. sekumpulan awan. Kalau Luffy bilang, oh awan ajaib. Tapi itu katanya awan yang itu akan muncul setiap berapa kali gitu loh. Iya. Dia menduga kalau Pulau Langit itu ada, ya berarti di atas lapisan awan itu. Jadi kamu harus cocokkan waktu supaya bisa naik ke atas, supaya nanti pas kayak mendarat di awan itu gitu. Iya, ini keren sih kayak Nah, di sini geografisnya, kayak alamnya, cara bekerjanya itu kayak masuk akal gitu loh. Meskipun ya emang nggak masuk akal, tapi kalau kita baca itu kayak make sense juga ya. Kayak ada pulau awan itu, ya itu yang menutupi dari matahari gitu kan, jadi gelap. Terus kayak knob upstream yang ada lubang di dalam laut. Meskipun nggak tahu masuk akal nggak, tapi kalau kita baca kayak oh ya juga ya gitu. Itu sih. Nah, dan di sini seorang Usopp yang sudah sering berbohong, dia curiga sama si Kriket. Kenapa kamu baik sekali? Kayak seolah-olah kamu tahu kalau kami mau ke sana, terus kami harus pergi gini. Padahal kami ini baru kenal. Mencurigakan. Iya. Pasti ada sesuatu. Terus jawab si Kriket. Aku sangat senang bertemu orang-orang bodoh seperti kalian. Nah, ayo makan. Sambil jalan melewati Usopp. Ini kayak, kalau kita nggak baca ulang ya, kita nggak tahu ada adegan keren ini. Mantap Kriket ini. Ya. Dan ternyata Kriket itu sudah memperhitungkan. Karena dia udah sering di daerah itu kan. Dia tahu kapan akan ada knock upstream-nya. Jadi sebelum dia bilang ke Usopp gini, kami sudah prediksi itu besok. Jadi kalau kalian bisa berangkat sekarang, kalian kan mengejar waktu. Gitu. Ya. Maksudnya Usopp tuh kenapa kok kebetulan sekali waktunya cocok sama mereka yang harus segera pergi sebelum 4 hari itu loh. Iya. Ya itu sih, mantap sih. Jadi Kriket itu. Karena mungkin Kriket ini merasa kayak mereka ini orang-orang yang memiliki mimpi sama seperti dirinya. Kriket sang pemimpi. Sementara ini cuy. Dan sementara itu orang-orang yang tidak bermimpi semua pada ini lagi mau menuju rumah Kriket juga. Karena dia tahu cerita kalau Kriket mengumpulkan kayak harta-harta yang dari emas peninggalan. Ya. Dari 400 tahun. Barang-barang itu lebih cocok untuk kita, bukan untuk pemimpi bodoh seperti mereka. Iya. Si Luffy dan kawan-kawan pesta-pesta. Ini selalu ada pesta-pesta ya. Padahal belum puncak arc, masih di tengah-tengah. Tiba-tiba si Kriket, ada satu hal yang kelupaan. Yaitu bagaimana cara ke selatan.
Ya kita lurus saja, Paman. Ini Grand Line. Kita bisa saja berubah arah. Caranya adalah dengan menggunakan kompas alami, yaitu burung Southbird. Ya, jadi Nah, burung itu. yang kepalanya selalu menoleh ke arah selatan. Hmm. Dan itu untungnya ada hutan dekat situ yang mana ada Southbird itu ya. Jadi tim topi jerami sebelum fajar menyingsing harus menangkap seekor Southbird Iya, ya. di hutan itu. Dan Southbird ini kayaknya masuk binatang di Indonesia juga nggak sih? Pernah nggak tau burung kayak Mirip, gitu? ada yang mirip gitu ya. Burung Kalimantan, burung rangkong. Hornbill. Oh iya, bahasa Inggrisnya hornbill. Ya ini bener ini cuy, referensi Indonesia. Atau Asia Tenggara gitu lah pokoknya. Sekitar situ tuh, Kalimantan, sama Irian Jaya. Indonesia Pride, Indo Pride. Overpride Indonesia. Oh Indonesia dalam komik. Wah, komik Jepang. Biasanya gitu. Nah terus akhirnya Subasa ada, Subasa. pernah ya Subasa, nggak tahu sih. Melawan tim Indonesia gitu. Oh pasti menang telak Subasa. Biasanya. Enggak ya? Ya gitu lah. Oke lanjut terus si- akhirnya mereka masuk ke hutan. Ah, Nah, ini kayak dan di sini ya kembali ya kayak memunculkan hewan-hewan itu ya. Ketemu hewan-hewan fauna-fauna unik di hutan itu. lebih kayak ke gimmick komedi gitu nggak sih momen di hutan ini. Yang aneh itu kenapa Luffy sama Chopper? Apa yang diharapkan dari Luffy dan Chopper? Iya. Mestinya kan sama siapa gitu. Dan pemecahan timnya yang ini emang tidak seperti biasa. Kayak si Sanji sama Nami sama Usopp. Itu Terus- cukup ideal. Zoro sama Robin ideal juga sih, Robin. otak dan otot. Ya. Chopper dan Luffy sama-sama Sama bodoh. Chopper. Dan ternyata mereka dikerjain cuy sama si Southbird. Ternyata Southbird yang mengkomando binatang-binatang di hutan itu. Ya. Untuk mengganggu si topi jerami. Oh terus ini juga cuy. Ternyata bisa Hah? Ini sesuatu yang apa ya, fun fact juga gak tahu fun fact atau ternyata Sanji takut sama laba-laba. Nah ini lucu juga cuy. Sanji takut sama binatang-binatang inilah pokoknya. Usopp malah berani Usopp. Akhirnya ini caranya gampang cuy. Robin cuman perlu lihat sudah bisa menjatuhkan burungnya Ya. pakai jurus. Meanwhile di kediaman Paman Cricket, nah ini Bellamy si Hyena. Cricket dan para manusia-manusia monyet diajar habis-habisan. Sempat melawan tapi powernya masih ketinggalan lah. Tiba. Ya masih Ya. di bawah Bellamy. Sama itu rencananya kan diambil. rencananya kan si Paman Cricket sama monyet-monyet ini mau ngebantu untuk modif kapal Luffy supaya bisa naik toh. Nah itu rencananya. Tapi mereka keburu diajar. Kemudian Luffy dan kawan-kawan kembali. Paman, apa yang terjadi? Gitu. Oh, tidak apa-apa. Kita lanjutkan reparasi kapalmu. Terus Zoro. Hei Luffy, coba lihat itu di tembok. Ada ini Ada tandanya Bellamy. Bellamy. Iya. Terus dia tanya ke Nami. Nami, kalau aku lari menyisiri. Bukan Nami, Robin kayaknya. Iya. Pakai dia kayaknya tanya. Robin. Kalau aku lari menyisiri pantai, aku bisa sampai ke kota yang tadi kan? Bisa. Nami udah gini. Jangan sampai gara-gara kamu kita terlambat ya. Gitu. Zoro, aku perlu ikut nggak? Nggak usah, aku sendiri cukup. Gitu. Terus pergi dia. Iya. Aku akan kembali sebelum pagi. Nah ini, sementara di Mocktown, ini nggak tahu si pemeran figuran ini siapa, mungkin penduduk atau siapa, lagi kencing sambil mabuk. Cur. Terus ada poster jatuh. Duk. Oh, ada koran dan poster. Oh, ini kan bocah yang tadi siang. 1 juta? 10 juta? 100 juta? Dong. Ya, ternyata sudah naik bounty-nya Luffy 100 juta dan Zoro 60 juta. Berarti telat ininya.
sebarannya. Iya, heeh. Terus dia heboh. Bellamy, gawat kamu harus direkabur dari sini. Kalau tidak kamu akan mati gitu. Oh iya, terus Bellamy. Kenapa? Bocah tadi ternyata dia 100 juta. Sedangkan si Zoro 60 juta. Dua-duanya di atas bounty-mu. Tapi Bellamy Bellamy ini masih ini. Kamu ini goblok. Itu ya mereka bikin sendiri supaya kan nakut-nakutin. banyak tuh orang-orang yang ngaku-ngaku ya. Tapi ternyata di luar sudah menunggu. Bellamy gitu. Wah, ini mantep cuy. Terus Bellamy. Oh, langsung keluar. Brak. Luffy ada di atas atap. Wow. Kembalikan harta paman itu. Wah. Oh iya, kita belum ini ya, mention kekuatan Bellamy tadi. Buah pegas-pegas. Sekilas mirip, Tadi agak sempat mirip, sudah agak mirip sama Luffy gitu ya. Karet pegas, toeng-toeng. tapi pegas ini lebih kayak ini ya. Buat lompat-lompat aja. Untuk melontarkan diri. Sempat kelihatan waktu bertarung lawan si Cricket. Oh iya, Terus akhirnya ini cuy. Jurus pamungkas Bellamy. Toing. Nah ini. Nah ini one of the Kamu best tanya kan, punch. apa aku bisa berkelahi atau bertarung? Jebok, satu hit. Iya. Satisfying ini. Ya, dan ini kembali ke alasan Luffy tidak bertarung karena ini ya. Karena ada orang temannya yang disakiti. Nah ini sama kayak Shanks. Kembali ke tadi. Dan sekali pukulan ngecap tangannya. Iya itu mantap sih. Sampai sejauh ini pukulan Luffy paling satisfying sih. Sejauh ini. Nanti ada lagi. Oh, masih jauh tapi nanti. Ini satisfying. Kemudian tidak bangun lagi si Sarkis. Bangun, Bellamy. Saya kamu kalah sama Kroco ini. Nah terus, oh ya si Sarkis tanya, topi jerami, mau kemana kamu? Nah itu. Luffy noleh, huh? Terus Luffy mau ke langit. Dengan tampang blow on-nya. Ke langit. Ampas ya. Yang setelah ini cuy, baru mulai seru lagi. Momen-momen di tempat lain. Ya. Sementara di Jaya itu ya kejadian Luffy. Ini di tempat lain ada Bagi cuy. Bagi lagi menggali apa gitu. Iya, nyari harta karun Kapten John kalau nggak salah. Nah di situ ini ya kayak di highlight Bagi itu masih sama krunya, terus ada Alvida juga. Terus kedatangan Ace. Iya. Jalan deh ini, tiba-tiba ada Ace. Nah itu kayaknya baru di-reveal Whitebird itu siapa. Kalau dulu waktu di Alabasta itu kayaknya cuma di-mention kalau Whitebird itu salah satu bajak laut yang hebat gitu lah. Nah di sini baru diperkenalkan secara proper mungkin ya. Whitebird itu kalau disebut sebagai bajak laut terhebat, bahkan bisa dibilang rivalnya Goldie Roger itu. Ya. Dan ini sih banyak sih teaser kayak karakter-karakter baru yang bermunculan. Ya. Jadi ada pertemuan di Marijoa namanya. Kita belum tahu tempat apa ini. Terus ada si Cibuka yang lain. Ada Doflamingo, ada Bartolomeo Kuma. Ya. Ada ini. Ada orang tua-tua. Gorosei. Nah itu kayak 5 petinggi dunia gitu loh. Ya. Oh pemegang kekuasaan tertinggi bahkan. Kekuatannya Doflamingo yang misterius yang bisa mengendalikan orang kayaknya. Oh iya. Dan ini Sudah juga berhenti. Ada Suru sama Sengoku. Ini waktu pertama kali muncul Sengoku ini siapa? Nggak ngerti. Ternyata setelah baca ulang, oh ini paham ini. Ini Jenderal Markas Pusat Angkatan Laut. Komandan tertinggi. Nah ini. Baru ngeh. Ya. Kalau pas pertama baca ini, oh siapa? Jadi si Sengoku ini kayak the head of the marine gitu ya, bisa dibilang. Kepalanya marinir lah. Ya. Pemimpin marinir tertinggi. Dan Mihawk muncul lagi di situ. Oh iya, mengisi waktu luang. Bukan mengisi waktu luang, apa? Pengen tahu-tahu informasi-informasi aja gitu. Mengawasi. Dan ada seorang lagi, Lafitte. Nah,
Ini cuy. Aku Ini ya. mau merekomendasikan satu nama pengganti krokodil. Untuk posisi si Cibukai. Grup bajak laut kami, bajak laut Blackbird. Langsung ke Mocktown. Wurrrt. Kembali ke Mocktown. Sarquis tiba-tiba ada yang jebret kepalanya. Jebret. Ternyata paman-paman gembel itu Marshall the Teach, Adalah Blackbird. Kapten bajak laut Blackbird. Wow. Dan orang-orang yang tadi kita pikir nggak penting, si apa Anggota kru-krunya juara petarung, sniper, menembak dokter. yang sakit itu. Nah itu. Ini kayak ini salah satu yang membuat nilai arc ini naik. Wah, oh ini mantep ini. Ternyata dia Blackbird, bajak laut yang dicari oleh siapa? Ace selama ini. Oh ya, sementara itu ini cuy. Whitebird juga dimunculkan. Oh ya. Dan ketemu sama Shanks ya? Belum sama Shanks, sama anak buahnya Shanks. Oh, anak buah Shanks. Nah di situ dibilang sama Rocky siapa? Rockstar ya semacam itulah. Sama Whitebird dibilang kalau pengen menyampaikan pesan suruh langsung Shanks yang datang. Nah gitu. Ini mantap sih. Kita tahu wujud bajak laut terkuat, terhebat yang ada di dunia saat ini. Kayak udah pakai obat-obatan gitu. Suntik Ada infus. selang-selang di tubuh. Iya. Ya. Kayak benar-benar legend gitu lah. Kelihatan banget. Nah itu. Terus akhirnya Shanks dapat kabar. Oke, aku akan datang. Oke kita berangkat ke sana. Nah itu. Oke. Kembali ke topi Jeremy. Ya. Luffy akhirnya kembali ke kediaman Cricket dan telat berapa menit gitu ya. Ya, karena menangkap Hercules. Iya ini, adegan yang sangat tidak penting. Kapalnya kan udah direparasi, dimodif, di-upgrade sama Sojo Masira. Ini buat kalian sebagai tanda terima kasih. Nah, itu. Lucu. Flying mode. Ya, Flying Mary. Nah ini. Ya, akhirnya ini saatnya untuk mereka menuju ke Pulau Langit. Mulai bertiga, kapal Luffy, Sojo, Masira, beriringan ke laut untuk mencari knock upstream. Nah, cari pusaran. Nah, ini berasa mantap sih. Kayak kita baca itu padahal cuma panel-panel komik, tapi kayak kita berasa, wow, ini loh laut yang ganas ini loh, mantap gitu. Ya. Jadi dengan kekuatan Sojo untuk mendeteksi sonar, pusaran airnya di mana, terus Masira kekuatan bagian narik kapal Luffy gitu. Jadi itu keren juga. Jadi membantu supaya kapal Luffy tepat nanti masuk ke pusarannya ini, knock upstream. Ya. Sementara Blackbird, ternyata tujuan Blackbird adalah menangkap Luffy. Dan dia kayaknya baru sadar ya itu kalau ternyata ini Luffy 100 juta. Nah itu. Ya, dia mengejar Luffy. Terus akhirnya mereka berhasil masuk ke tengah pusaran. Tiba-tiba laut tenang. 3, 2, 1. Tebung. Kapal Blackbird yang ada di dekat situ langsung hancur coy. Langsung jadi puing-puing. Kita menuju ke langit. Yeay. Dan Going Merry pun terbang. Wus. Ya, terhempas. To be continued. Itu kapalnya Blackbird bukan kapal, rakit. Oh iya. Kapal tapi bentuknya rakit coy. Kecil. Gak juga ya. Paling se-Going Merry sih ini kayaknya. Gak kecil-kecil amat. Kalau rakit kan ini kayak balok kayu tapi gede-gede gitu cuy. Just itulah pokoknya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas Blackbird. Oh, dan yang mantap juga mungkin kita belum mention tadi. Blackbird namanya Marshall the Teach. Nah itu. Oh ya, Marshall the Teach. Nah itu. Oke, langsung aja ya ini. Penghargaan. Oke. Untuk arc ini. Kita mulai dari best moment. Best momentku, I think it's the impian manusia tidak akan pernah berakhir. Itu aku sih. Kayak 2 halaman tapi kayak
digambarkan cuman ada Teach, Zoro, Luffy, Nami. Backgroundnya polos, bersih gitu. Kayak, this is something, dude. You know what I'm saying? Gitu loh. Ya, Ya itu. Best momentmu apa? ini waktu dia Luffy mukul ini Bellamy. Oh, one hit Bellamy. Ya. Sebenarnya aku agak kecewa sih ketika tahu Bellamy kalah 1 pukulan. Tapi sudah ada perasaan itu. Most Oke. satisfying punch selama ini. Ya. Lanjut ke MVP ya. Ya, Kalau aku MVP kayaknya Bellamy sih. Meskipun dia villain dan dia kalah sekali tonjok. Bellamy ini kayak satu-satunya musuh Luffy yang bertikai sama Luffy bukan gara-gara ini. Kekuasaan, harta, dan hal-hal duniawi lainnya cuy. Tapi karena mimpi. ideologi. Ya, itu sih yang membuat kayak Bellamy ini kayak meskipun ya one hit tapi nilainya lebih dapat gitu lah. Menurutku sebagai villain ya. Ya, Bertentangan ideologi, ya itu. Lanjut, kamu. kalau aku mungkin ini Basel di Teach. Oh, oke. Karena perkataannya yang menggugah semangat. Dan kemunculan ini, reveal-nya cuy. Ya, itu juga sih. Yang tidak tahu siapa ini tiba-tiba muncul Blackbird gitu. Cukup kayak shocking gitu. Iya. Tidak menyangka secepat ini kan udah ketemu. Dan aku bahkan Sama ini ada tambahan. Mm-mm. Waktu setelah speech itu kan Nami Iya. sama Zoro sama Luffy kan Nami bilang, ngomong apa sih orang tua itu? Terus dia bilang, Luffy bilang, bukan dia itu, tapi mereka gitu. Iya. Nah, itu masih menjadi Apa itu artinya? teori-teori, banyak yang berteori itu tentang gitu. Kalau menurutku sih ya karena itu grup Blackbird, jadi ada krunya. Kalau teori-teori yang lain, semakin panjang nanti bahasa. Oke. Skor Oke. sekarang. Oh ya, ini aku nambahin tadi, ini mau ngomong tapi kelupaan. Dan aku sebenarnya kalau pas dari pertama kali Teach sudah disebutkan namanya ya, Blackbird gitu, aku nggak merasa ini orang bakal penting sih. Tapi setelah kemunculannya di Jaya ini, baru wow, siapa orang-orang ini? Sangat menarik gitu sih. Kalau pas dulu ya, pertama kali baca. Oke, skor ya. Skor kalau dari aku mungkin Oke. 8,5 dari aku. Dan ini aku merasa arc ini mantep sih. Aku mungkin 8. Oke. Cukup tinggi juga. Ya. Kalau misalnya ya ini, kalau pertama kali baca dulu One Piece Arc Jaya, mungkin aku bakal kasih nilai 7,5 sih. Tapi setelah membaca ulang, aku baru sadar betapa kerennya arc ini cuy. Jadi aku kasih nilai 8,5 karena baca ulang. Gitu sih. Kalau aku ya, kenapa 8 ya karena ini sih. Mungkin karena kita baca secara keseluruhan dari terakhir kan Alabasta. Ya. Jadi ini kayak apa ya? Arc setup. Lebih kayak arc kayak pengisi gitu lah, filler lah. Ya. Jadi kan ini kayak nanti kayak bridge ke arc yang lebih besar lagi, arc yang panjang. Kalau ini jadi kayak Setup. aku nggak bisa kasih skor yang terlalu tinggi sih. Ya. Jadi menurutku 8 ya sudah cukup tinggi lah untuk arc yang singkat seperti ini. Dan kayaknya sejauh ini arc setup terbaik ini sih menurutku ya. Ya. Paling mantap gitu. Oke, next episode kita bakal bahas arc Skypiea. Itu Pulau Langit. Ini aku udah sempet lihat-lihat chapter yang pas ya. Ini karena cukup panjang arc Skypiea, aku sih di bayanganku bakal bagi 3 part ya. Untuk part yang pertama ini chapternya 237 sampai 254. Episodenya 153 sampai 167. Nah itu Skypiea baru perkenalan sampai mulai ini cuy. Sebelum survival game itu pokoknya. Jadi persiapan-persiapan. Oke.
Ya itu sih. Udah lagi? Oke, kita nanti siapkan episode berikutnya. Ya dan ini cukup panjang ya. Padahal cuman arc yang cukup pendek tapi durasinya Banyak yang dibahas. iya, banyak poin penting juga soalnya. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk tetap support Denden Podcast dengan cara like, sebarkan, subscribe, favoritkan, follow juga di akun media sosial, ada di Facebook sama di Instagram. Kalian bisa komen juga di sana, di YouTube juga bisa komen dan Tolong bantuannya. ya. Oke, jadi sekian untuk Denden Podcast kali ini. Saya Hendy Jul Saya Hans. dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.